perkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 semester 2B terdiri dari 4 orang, yaitu saya sendiri sebagai moderator. Nama saya Erminaldo Ermianti Harefa, NPM 206120, dan teman saya, nama saya Nadia Sanata Galung, NPM 2061201121. Dan saya Rita Nigoda dengan NPM 2061201027. Nama saya Irfan Ahmadi Siwanjunta, NPM saya 2061-2010-93. Baiklah, berikut materi atau pemaparan atas materi yang akan kami sampaikan. Pancasila alat pemersatu bangsa. Pancasila alat pemersatu bangsa. Pancasila sebagai alat pemersatu bangsa artinya alat untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Ini ditunjukkan dengan sila ketiga Pancasila. Sila Persatuan Indonesia yang menunjukkan Pancasila menjunjung tinggi persatuan bangsa. Sila Persatuan Indonesia juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memiliki perbedaan-perbedaan dan beragam. Para pemimpin bangsa, terutama mereka yang terlibat dalam penyusunan dasar negara, sangat mengerti dan sekaligus juga sangat menghormati perbedaan yang ada di dalam masyarakat, berupa perbedaan bahasa, agama, golongan kepentingan, politik, bahkan juga agama. Identitas Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Suatu bangsa mutlak perlu memiliki suatu dasar negara, sebab dasar negara merupakan rambu bagi arah suatu pemerintahan agar sesuai dengan tujuan yang dicita-citakan. Sejalan dengan mukaddimah Undang-Undang Dasar 1945, maka cita-cita kemerdekaan Indonesia adalah mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila bukan saja sebagai dasar negara, tetapi sekaligus juga telah menjadi tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan negara Pancasila dan tujuan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila, maka tidak dapat tidak pedoman atau cara-cara guna mencapai tujuan tersebut juga harus berdasarkan Pancasila. Sehingga dapat dikatakan dari dasar Pancasila dengan pedoman Pancasila untuk Pancasila. Jika salah satu komponen itu tidak terpenuhi, maka tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila tidak mungkin dapat terpenuhi atau terwujud. Seperti halnya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat sekalipun, juga bukan demokrasi. Oleh sebab itu, dengan dasar Pancasila harus berpedoman Pancasila dan harus bertujuan mewujudkan masyarakat yang Pancasila juga. Jika hal itu tidak terpenuhi, maka dasar negara yang Pancasila, pedoman yang Pancasila, dan tujuan yang Pancasila juga tidak mungkin terwujud. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Adanya realita semacam ini menunjukkan bahwa arti dan fungsi Pancasila bukan saja menjadi dasar negara, tetapi juga memiliki arti dan fungsi yang sangat luas. Kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa akan memperankan Pancasila dalam beberapa hal. Di mana yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia berarti Pancasila melekat erat pada kehidupan bangsa Indonesia dan harus disemangati oleh Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia berarti sikap mental, tingkah laku, dan amal perbuatan bangsa Indonesia memiliki ciri-ciri khas yang membedakan dengan bangsa yang lain. Ciri khas inilah yang dimaksud dengan kepribadian, dan kepribadian bangsa Indonesia adalah Pancasila. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk, penuntun,
ataupun pegangan dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia di Indonesia dalam kedudukan bermasyarakat, berbangsa, ataupun bernegara. Yang keempat, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Falsafah berasal dari bahasa Yunani. Filosofia, philos atau philen berarti to love, mencintai atau mencari. Sophia berarti wisdom, kebijaksanaan ataupun kebenaran. Jadi, secara harfiah, filsafah berarti mencintai kebenaran. Dengan demikian, Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia diyakini benar-benar memiliki kebenaran. Falsafah berarti pandangan hidup. Pencantuman sila persatuan bagi bangsa Indonesia selain menyadari pentingnya persatuan bagi kelangsungan hidup bangsa, juga menunjukkan adanya pemahaman bahwa perbedaan itu satu realiti yang tidak mungkin dihilangkan oleh manusia. Perbedaan sesungguhnya adalah suatu hikmah yang harus disyukuri dan bukan suatu yang harus diingkari, apalagi harus dibandingkan dari muka bumi ini. Perbedaan adalah juga kodrati yang ada di mana-mana, di negara manapun juga, di negara bangsa manapun juga. Menyikapi realiti semacam ini, jalan keluarnya tidak adalah menjadikan perbedaan yang ada sebagai persatuan kekayaan, justru harus dijunjung tinggi dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Golongan maupun daerah dalam wacana yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan yang nasional dan bukan kepentingan yang lebih kecil, lebih rendah ataupun yang lebih sempit. Demikianlah presentasi kami. Jika ada kesalahan dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Terima kasih.